Pernah dengar nggak sih istilah generasi kepingan salju? Atau mungkin kamu ngerasa kayaknya sekarang ini semua orang ngomongin soal kecemasan ya? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Apakah kita emang lagi di tengah-tengah epidemi kecemasan atau ini semua cuma kesalahpahaman antar generasi aja? Kita mulai dari label yang satu ini, yang sering banget kedengeran dan nadanya agak nyindir. Generasi snowflake atau generasi kepingan salju. Istilah ini biasanya dipakai buat bilang kalau anak-anak muda sekarang tuh terlalu rapuh, terlalu sensitif, nggak sekuat generasi-generasi sebelumnya. Tapi emang sesimpel itu ya? Yuk kita gali lebih dalam. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah kita ini lagi menyaksikan krisis kesehatan mental yang beneran ada? Atau jangan-jangan kita aja yang terlalu gampang ngasih label penyakit ke setiap tantangan hidup? Nah, disinilah letak perdebatannya antara realita klinis dan cara pandang budaya kita. Untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari akarnya dulu. Coba deh, kita lupain sejenak soal opini dan perdebatan. Kita lihat dari sisi sains, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita waktu kita ngerasain cemas? Gini, penting banget buat kita bisa bedain dua hal ini. Kalau kamu gugup sebelum pidato, itu wajar. Itu namanya kecemasan adaptif, yang justru bantu kita buat lebih waspada. Tapi yang namanya gangguan kecemasan klinis, seperti yang dijelasin di buku panduan medis DSM-5, itu beda banget. Ini adalah rasa cemas yang nggak wajar, terus-terusan ada, sampai bisa bikin aktivitas sehari-hari lumpuh, bahkan saat gak ada bahaya apa-apa. Dan kecemasan itu sendiri bukan satu penyakit tunggal. Ini tuh kayak satu payung besar yang menaungi banyak kondisi berbeda. Ada yang namanya gangguan kecemasan umum, yang bikin penderitanya khawatir terus-terusan soal hal-hal kecil. Ada juga gangguan panik, yang serangannya tiba-tiba dan bikin panik luar biasa. Macam-macam, dan semuanya punya pemicu dan gejala yang spesifik. Nah, ini yang paling penting. Ini bukan cuma soal perasaan. Kecemasan yang kronis itu adalah serangan fisik ke tubuh kita. Otak kita terus-menerus ngebanjirin sistem tubuh dengan hormon stres kayak kortisol dan adrenalin. Hasilnya apa? Tekanan darah jadi tinggi, sistem imun melemah, pencernaan kacau. Ini adalah kerusakan fisik yang nyata, bisa diukur, dan dampaknya serius banget buat jangka panjang. Jadi intinya gini, bukti klinisnya tuh udah jelas banget. Gangguan kecemasan itu bukan kelemahan karakter yang bisa kita lawan dengan kemauan keras. Bukan, ini adalah kondisi medis yang serius dengan konsekuensi fisik yang beneran ada. Oke. Kalau ini emang penyakit beneran, dengan dampak fisik yang jelas, pertanyaannya jadi, kenapa seolah-olah meledak sekarang, dan kenapa kayaknya paling banyak nyerang generasi muda? Coba deh, lihat angka ini. Ada kenaikan lebih dari 120% dalam penggunaan layanan kesehatan mental hanya dalam satu dekade. Kalau dilihat sekilas, ini kayak bukti kuat kalau kita lagi di tengah epidemi. Tapi, apa benar angkanya menceritakan semua kisahnya? Nah, ternyata ada faktor lain yang main di sini. Sebuah studi di Indonesia justru nemuin kalau generasi Z itu punya literasi atau pemahaman kesehatan mental online paling tinggi. Artinya apa? Kenaikan diagnosis ini bisa jadi bukan cuma karena lebih banyak yang sakit, tapi karena lebih banyak yang sadar. Mereka lebih tahu gejalanya dan lebih berani buat cari bantuan. Mereka lebih teredukasi. Kita juga nggak bisa ngabaikan konteks dunia yang mereka hadapi sekarang. Ada ketidakpastian ekonomi, tekanan buat selalu kelihatan sempurna di media sosial, dan banjir informasi soal krisis global yang masuk ke HP kita 24 jam non-stop. Secara objektif, tantangan hidup yang dihadapi anak muda sekarang emang lebih memicu kecemasan. Jadi kita punya penyakit yang nyata dan pemicu stres yang juga nyata. Tapi ada satu argumen tandingan yang menarik banget buat kita bahas. Gimana kalau bukan cuma jumlah penderitanya yang nambah, tapi definisi kita tentang gangguan itu sendiri yang makin meluas? Nah, disinilah muncul teori dari seorang psikolog bernama Nick Haslam, namanya konsep creep. Coba bayangin kayak jaring ikan. Dulu, mungkin jaring itu lubangnya besar-besar, jadi yang ketangkep cuma masalah yang gede banget. Teorinya adalah, seiring waktu, jaring kita jadi lebih lebar dan lubangnya makin kecil, sampai hal-hal yang dulu dianggap kesulitan hidup biasa, sekarang ikut ke jaring, dan dilabeli trauma atau gangguan. Haslam ngebagi ini jadi dua. Pertama, perluasan vertikal. Artinya, ambang batas kita jadi lebih rendah. Sesuatu yang dulu dianggap disiplin keras, sekarang bisa dilihat sebagai kekerasan. Kedua, perluasan horizontal. Artinya, definisinya melebar ke area baru. Misalnya konsep pelecehan. Sekarang nggak cuma fisik, tapi juga ada pelecehan emosional atau di dunia maya.
Nah, ini dia resikonya. Kalau semua hal dianggap trauma, lama-lama kata trauma itu sendiri jadi nggak ada artinya, kan? Kalau setiap kecewa kita sebut gangguan, ini bisa meremehkan penderitaan orang-orang yang beneran berjuang dengan penyakit klinis yang parah, dan sumber daya yang ada bisa salah sasaran. Jadi, dengan dua sisi argumen yang sama-sama kuat ini, gimana dong kita harus maju? Jawabannya jelas bukan dengan saling nyalahin antar generasi. Kita harus cari pemahaman yang lebih dalam dan nemuin cara yang beneran efektif. Salah satu cara yang sering dibahas adalah rasa syukur atau gratitude. Dan ini bukan cuma nasihat klise loh, ada sains di baliknya. Praktek rasa syukur itu secara harfiah bisa mengubah aktivitas di otak kita, membantu kita ngelihat situasi dari sudut pandang yang baru, dan memperkuat hubungan sosial yang jadi benteng pertahanan buat kesehatan mental kita. Tapi ada perbedaan yang krusial banget di sini. Rasa syukur yang otentik itu nggak menolak rasa sakit. Kamu bisa aja merasa sedih, tapi di saat yang sama tetap bersyukur untuk hal lain. Ini beda banget sama positivitas beracun, yang maksa kamu harus selalu happy dan nggak boleh ngerasa negatif. Sikap kayak gitu justru bisa bikin kecemasan makin parah, karena kamu jadi merasa bersalah kalau nggak bahagia. Jadi, kesimpulan praktisnya begini, walaupun rasa syukur itu alat yang hebat, nyuruh seseorang dengan gangguan kecemasan klinis buat bersyukur aja deh, itu sama absurdnya kayak nyuruh orang patah kaki bercoba jalanin aja. Rasa syukur itu bisa jadi suplemen yang mendukung pemulihan, tapi nggak akan pernah bisa gantiin terapi atau perawatan medis profesional. Jadi, mari kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita semua renungkan. Daripada kita terjebak dalam perang label antara generasi sensitif versus generasi nggak peduli, gimana kalau kita coba mulai bangun jembatan empati? Gimana caranya kita bisa mengakui penderitaan yang nyata sambil sama-sama membangun ketangguhan buat menghadapi masa depan? Terima kasih sudah menyimak.